Sebuah film yang berjudul The Merciless akan menceritakan seorang narapidana yang terlihat culun, lugu dan polos, tapi dia punya kekuatan yang besar di balik wajah polosnya. Oke, sebelum kita masuk ke filmnya, Bang Satria ingin membacakan pesan donasi di Saweria, yakini dari siapa saja dengan pesan, semoga beneran buat mic bukan buat rokok. Oke, makasih untuk 25.000-nya yang pasti akan Bang Satria tabung. Oke, cukup sekian, langsung saja kita masuk ke filmnya. Cerita dimulai di sebuah pertandingan tampar jalan penjara. Seorang pria yang bertubuh besar yang awalnya terlihat kuat, namun langsung terjatuh setelah menerima tamparan dari lawannya. Saat pria berjanggut itu merasa kemenangan ada di tangannya, seorang pemuda kurus dengan wajah polos dan lemah tiba-tiba maju ke depan. Kehadirannya membuat semua orang tertawa karena mereka menganggap anak muda ini sangatlah lemah. Si pria berjanggut yang kita panggil saja dia Asep pun jelas meremehkannya. Tetapi pemuda yang bernama Hyunsu itu tetap percaya diri untuk ikut bertanding. Mereka lalu menentukan giliran dengan suit batu gunting kertas. Sayangnya, Hyunsu harus kalah sehingga harus menerima tamparan terlebih dahulu. Namun yang mengejutkan semua orang, Hyunsu sama sekali tidak bergeming dan seolah tidak merasa sakit. Kini giliran si Asep yang harus menerima tamparan. Dengan tenaga penuh, Hyunsu menghantam rahangnya hingga membuatnya terjatuh. Merasa dipermalukan di depan banyak orang, Asep pun marah besar dan langsung menyerang Hyunsu. Tapi meski masih baru di penjara, kemampuan bertarung Hyunsu sudah berada di level atas. Di mana dengan mudahnya ia membalikkan keadaan dan menjatuhkan si Asep, lalu menghajarnya secara membabi buta. Dan jika tidak diberhentikan oleh sipir penjara, mungkin saja Hyunsu sudah menghabisinya. Karena insiden ini, Hyunsu dimasukkan ke sel isolasi, tempat di mana ia pertama kali berhadapan langsung dengan Jaeho. Bagi Hyunsu, ada dua tipe orang yang bisa disentuh dan tidak boleh disentuh di penjara ini. Orang seperti Asep jelas termasuk golongan yang sebaiknya dihindari, dan saat Hyunsu bertanya kepada Jaeho dia ini termasuk kategori yang mana, ia menjawab dengan dingin bahwa dialah yang membuat aturan. Sejak pertemuan itu, hubungan keduanya perlahan terbentuk seolah mereka ini memang ditakdirkan untuk bertemu. Keesokan harinya, Pong Chun memberitahu Hyunsu bahwa Asep dan gengnya tidak akan lagi berani mengusiknya. Hal ini dikarenakan sikap Jaeho yang seolah menunjukkan pada semua orang bahwa Hyunsu kini berada di pihaknya. Pong Chun lalu menjelaskan bahwa Jaeho punya kekuasaan yang sangat besar di penjara ini. Ia bukan hanya pemimpin di balik tembok ini, tapi juga bos geng kriminal besar di luar sana. Kekuatannya di penjara didapat dari pertarungan yang diizinkan sipir, di mana pemenangnya akan jadi penguasa baru. Kebetulan Jaeho selalu keluar sebagai pemenang sehingga tidak ada yang berani untuk menentangnya. Namun suasana berubah saat seorang tahanan baru kemudian masuk. Namanya adalah Kim Sehan, pria yang reputasinya bahkan lebih mengerikan daripada Jaeho. Kehadirannya langsung menebar ketakutan, bahkan banyak narapidana yang menunduk ketika namanya disebut. Hal ini tentu membuat Jaeho semakin waspada, di mana di hari berikutnya Jaeho memilih untuk mendekatinya lebih dahulu. Ia memperkenalkan diri dan menawarkan kerjasama untuk berbagai bisnis rokok di penjara. Ada dua alasan mengapa ia rela mengalah. Yang pertama, masa hukumannya itu hampir habis sehingga ia tidak ingin terkena masalah baru. Yang kedua, ia perlu waktu untuk membaca langkah lawannya sebelum memberi pukulan balik. Namun Sehan sama sekali tidak peduli dengan tawaran itu. Saat itu juga kabar buruk datang di mana Ho Jun, orang kepercayaan Jaeho, ditangkap dan hampir tewas dipukuli kepala sipir. Dari sini jelas terlihat sipir telah bersekutu dengan Sehan. Jaeho yang marah besar pun mulai memaki sipir, tapi akibatnya ia sendiri dipukuli hingga babak belur lalu dijebloskan ke sel isolasi. 3 hari kemudian ia bebas dengan kondisi lemah. Situasi makin runyam saat Asep datang membawa senjata dan berniat menghabisinya.
Pada saat genting itu, Hyun-soo muncul dan menolongnya. Jika bukan karena Hyun-soo, Jae-ho mungkin sudah mati. Namun bukannya lega, Jae-ho justru makin curiga. Di mana ia heran kenapa pemuda itu rela untuk menolongnya. Di mana Hyun-soo menjawab dengan sederhana bahwa ibunya pernah berpesan untuk selalu membantu orang dalam kesulitan. Jawaban itu membuat Jae-ho semakin bingung sekaligus melahirkan ide baru untuk membalas dendam. Dengan liciknya, ia mengajak Hyun-soo ke kantor sipil dengan alasan melaporkan penyelundupan. Hyun-soo menunjukkan ponsel yang berisikan bukti transaksi ilegal rokok milik Jae-ho. Kepala sipir yang bernama Gwang Sik kaget bukan main sebab barang selundupan di penjara memang selalu melewati tangannya. Gwang Sik pun marah dan menampar Hyun-soo, tapi Jae-ho justru balik menampar sipir tersebut. Dan barulah rencananya terbongkar di mana ia sengaja menggunakan bukti itu untuk mengancam Gwang Sik. Dan jika skandal penyelundupan terbuka, yang paling hancur adalah sipir itu sendiri. Merasa terpojok, Gwang Sik akhirnya berpihak kembali kepada Jae-ho. Di sini, posisi Sehan pun menjadi tertekan meski Jae-ho memilih untuk tidak langsung menjatuhkannya. Dari sini, Jae-ho mulai sadar bahwa kehadiran Sehan bukanlah sekedar kebetulan. Jae-ho yakin tujuan Sehan sebenarnya adalah untuk menghabisinya. Meski ia telah menyiksa Sehan habis-habisan, pria itu tetap bungkam suara. Sampai akhirnya salah satu anak buah Sehan yang ketakutan pun mulai buka suara. Ia mengaku bahwa dalang di balik semua ini adalah Mancon, yaitu bos besar Jae-ho sendiri. Mendengar pengkhianatan itu, Jae-ho terkejut sekaligus murka, namun ia tetap harus menahan diri dan menyembunyikan emosinya agar tidak menimbulkan rasa kecurigaan. Di balik semua itu, ternyata Hyun-soo bukanlah narapidana biasa. Ia ternyata adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Misinya adalah mendekati Jae-ho, meraih kepercayaannya, lalu membongkar seluruh operasi dari gengnya. Hyun-soo menerima tugas berbahaya ini karena dijanjikan oleh atasannya yang bernama In-suk bahwa ibunya yang sakit parah akan mendapatkan donor ginjal jika berhasil menjalankan misi. Seiring waktu, hubungan Hyun-soo dan Jae-ho kemudian semakin erat. Hingga suatu hari muncul sosok Byung-gap, keponakan Mancon sekaligus rekan lama Jae-ho. Meskipun masih ada ikatan keluarga, Byung-gap justru membenci pamannya. Apalagi setelah ia pernah dipukuli asbak hingga terluka. Mengetahui bahwa Mancon berkhianat, ia menawarkan diri untuk membantu Jae-ho untuk menjatuhkan sang bos besar. Namun Jae-ho tetap berhati-hati karena ia tahu bahwa pada akhirnya para anggota gengnya hanya akan berpihak kepada orang yang punya uang. Di saat yang bersamaan, Jae-ho juga menaruh curiga kepada Hyun-soo. Sejak lama ia sudah meminta Byung-gap untuk menyelidiki identitasnya. Namun hasilnya tetap nihil, tidak ada catatan apapun tentang siapa sebenarnya pemuda itu. Pada saat itu Hyun-soo masih tenggelam dalam kebahagiaannya karena ibunya hampir saja bisa diselamatkan. Namun di waktu yang bersamaan, sang ibu yang sedang berbicara lewat telepon dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tiba-tiba ia terjatuh dan bersimbah darah. Kabar kematian itu pun sampai kepada Hyun-soo yang membuat pikirannya seolah runtuh ke dalam kegilaan. Tidak seorang pun yang bisa menerima kenyataan sepahit ini, padahal keadaannya sempat terlihat membaik, tapi tragedi justru datang menghancurkan harapannya. Dari kejauhan, Jae-ho melihat Hyun-soo merenung penuh rasa sakit dan hatinya pun ikut iba. Di malam harinya, Hyun-soo menghubungi In-suk untuk memohon izin agar bisa keluar dari penjara untuk memberikan penghormatan terakhir kepada ibunya. Namun di luar dugaan, si In-suk menolaknya. Ia beralasan bahwa Hyun-soo bukanlah tahanan teladan sehingga permintaan itu sangat sulit dikabulkan. Seberapapun kerasnya Hyun-soo untuk memohon, sikap In-suk tetap dingin dan tidak peduli. Di sini Hyun-soo mengancam akan membuka rahasia misi yang telah mereka jalankan jika ia tidak dilepaskan. Tetapi In-suk justru menegaskan bila catatan kriminalnya dihapus, maka status Hyun-soo akan resmi tercatat sebagai penjahat sungguhan.
Ucapan itu membuat Hyun-soo tidak percaya bagaimana mungkin atasannya tega memperlakukannya seperti itu. Keesokan harinya, kepala penjara tiba-tiba membebaskannya untuk sementara ditemani dua polisi sebagai pengawalnya. Kepala penjaga juga menyerahkan alamat tempat pemakaman ibunya sekaligus memberitahukan bahwa semua biaya sudah ditanggung oleh Jae-ho. Dan dengan begitu Hyun-soo bisa menghadiri pemakaman ibunya. Sekembalinya ke penjara, Jae-ho pun langsung menghampirinya. Ia tahu di saat berat seperti ini Hyun-soo membutuhkan seorang di sisinya. Malam itu mereka berbincang di mana Hyun-soo baru mengetahui bahwa Jae-ho juga menyimpan masa lalu yang kelam yang membuatnya menjadi pribadi yang seperti sekarang. Di sana Jae-ho menasihati Hyun-soo agar tidak terlalu percaya kepada janji, melainkan belajar merasakan dengan hati siapa yang benar-benar tulus kepadanya. Dengan begitu, ia akan tahu siapa yang bisa dipercaya. Kemudian Jae-ho bertanya kepada Hyun-soo apakah Hyun-soo bersedia untuk menjadi juniornya setelah bebas nanti. Hyun-soo menatap pria itu lama mengingat kembali bagaimana dinginnya atasannya serta fakta bahwa Jae-ho justru lebih banyak menuntunnya. Pada momen itu ia tidak lagi sanggup menahan diri dan akhirnya mengungkapkan identitas aslinya kepada Jae-ho karena ia sudah merasa dikhianati oleh atasannya. Waktu pun berlalu, Jae-ho sudah lama bebas hingga tiba hari kebebasan bagi Hyun-soo. Begitu keluar, ia melihat Jae-ho sudah menjemputnya dan malam itu Hyun-soo diajak ke sebuah pesta untuk pertama kalinya. Namun keesokan harinya Mancon memanggil Byung-gap secara pribadi. Ia memerintahkan keponakannya itu untuk menyingkirkan Jae-ho setelah transaksi besar yang akan datang. Transaksi itu juga membutuhkan sebuah stempel khusus agar bisa melewati pos pemeriksaan. Sayangnya, stempel itu berada di tangan seorang pria kejam bernama Kapten Choi. Mancon pun menugaskan Jae-ho untuk mendapatkannya. Tak lama kemudian, Jae-ho bersama Hyun-soo mendatangi Kapten Choi. Pada saat yang sama, pihak kepolisian juga memantau setiap langkah mereka karena Hyun-soo masih terhubung dengan In-suk dan dipasangi alat pelacak. Polisi awalnya mengira Hyun-soo tidak akan mampu menghadapi Kapten Choi, namun ternyata mereka sudah keliru. Hyun-soo mencoba membeli stempel itu dengan uang dengan jumlah besar, tapi tak disangka saat Kapten Choi hendak mengambil uangnya, tangannya malah ditusuk hingga pertarungan pun terjadi. Sementara itu, Jae-ho yang menunggu di luar menyadari ada seseorang yang melaporkan kejadian itu. Ia pun segera masuk. Byung-gap yang berada di luar terlihat tidak senang dalam situasi tersebut. Di dalam ruangan, Hyun-soo berjuang keras melawan musuhnya sampai akhirnya anak buah Kapten Choi pun akhirnya datang dalam jumlah besar. Jae-ho akhirnya ikut turun tangan. Ia tak lagi peduli dengan orang-orang di luar, yang terpenting baginya adalah keselamatan Hyun-soo. Hyun-soo sempat memukul seorang pria berbadan besar dengan senjata, namun pria itu sama sekali tidak terluka dan malah melemparkannya begitu saja. Jae-ho terpaksa ikut maju untuk menahannya dan bersama-sama mereka berusaha keras untuk menjatuhkannya. Setelah pertarungan panjang, akhirnya kelompok Jae-ho berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Dalam keadaan yang sudah meredah, Hyun-soo memperhatikan jam tangan yang ia pakai yang ternyata dipasangi alat penyadap. Tanpa ragu, ia menghantam pria itu dengan alat tersebut hingga hancur. Berkat tindakannya, ia berhasil lepas sementara dari pengawasan para polisi. Aksi itu membuat anak buah Jae-ho terkejut, di mana alasannya sangatlah sederhana karena tujuan mereka berikutnya adalah lokasi yang tidak boleh diketahui polisi, tempat mereka akan bertemu dengan pemasok. Tak lama setelah itu, Jae-ho memberikan segelas anggur kepada Hyun-soo lalu masuk sendirian. Hal ini menunjukkan bahwa Jae-ho belum sepenuhnya percaya kepadanya, begitu pula dengan sebaliknya.
Yunsu kemudian berjalan keluar sendirian di luar. Seorang pria tiba-tiba menariknya ke sudut dan memberikannya jam tangan baru yang sudah dipasangi penyadap. Namun saat mereka berbicara, Jaeho keluar dan melihatnya. Dan dengan cepat Hyunsu memukul pria itu dan beralasan bahwa ia keluar karena bau kamar mandi terlalu menyengat, jadi ia memilih untuk buang air di luar. Tapi ia malah diganggu oleh pria itu. Mendengar alasan itu, Jaeho malah mengajar pria tersebut beberapa kali hingga Hyunsu harus menyeretnya pergi agar ia berhenti. Kenyataan di balik semua ini, Hyunsu dan Jaeho sebenarnya sudah mencapai sebuah kesepakatan. Dengan kata lain, Hyunsu ini pada dasarnya adalah seorang polisi yang berada di bawah kendali Jaeho. Namun Jaeho masih belum sepenuhnya mempercayai Hyunsu karena hari itu ia sempat bertemu polisi seorang diri. Jaeho sempat bertanya alasan ia mendatanginya dan Hyunsu segera menjelaskan bahwa polisi tersebut hanya datang untuk memberikannya jam tangan baru. Jaeho kemudian menyampaikan permintaan maaf sekaligus berharap agar Hyunsu mau mempercayainya. Ia lalu membawa Hyunsu ke suatu tempat sambil mengatakan bahwa selama hidupnya ia sudah banyak dikhianati oleh orang-orang, bahkan orang yang sudah setia padanya selama 20 tahun pun kini ingin mengkhianatinya sehingga sangat sulit baginya untuk benar-benar mempercayai orang lain. Mendengar hal itu, Yunsu tidak memaksa agar Jaeho mempercayainya, melainkan mengatakan bahwa dirinya lah yang justru akan menaruh kepercayaan kepada Jaeho. Perkataan itu membuat hati Jaeho terasa berat, dan 2 hari sebelum transaksi resmi dimulai, Byung-gap tiba-tiba melontarkan sebuah pertanyaan kepada Jaeho, yaitu bagaimana cara ia bisa merekrut seorang polisi. Ternyata sejak pertama kali Byung-gap mendatangi penjara untuk menemui Jaeho, ia sudah mengetahui identitas asli dari Hyunsu. Namun saat itu Jaeho tidak memilih untuk membunuh Hyunsu, melainkan menyewa seseorang untuk menabrakkan mobil dan menghabisi ibunya Hyunsu. Setelah itu Jaeho berpura-pura membantu dan menghiburnya sehingga membuat Hyunsu mempercayai Jaeho sepenuhnya dan bahkan mengakui identitas aslinya kepada Jaeho. Pada hari itu, Hyunsu pergi ke makam untuk mengenang ibunya. Namun ketika ia sedang termenung, tiba-tiba ada seseorang yang menutup kepalanya. Para penculik itu mengatakan bahwa perintah tersebut datang dari Jaeho. Meskipun Hyunsu tidak percaya bahwa Jaeho akan melakukan hal itu kepadanya. Rupanya itu adalah sekelompok polisi yang sedang menguji kesetiaan Hyunsu. Untungnya ia sempat mengucapkan kalimat penting yaitu bagaimana Jaeho bisa mengetahui identitasnya sebagai polisi. Jika tidak, mungkin ia benar-benar sudah mati di tempat itu. Setelah mengetahui kebenaran, Yungsu dipenuhi amarah. Ia merasa dipenjara selama bertahun-tahun dan kini justru hendak dibakar hidup-hidup. Ia pun bertanya kepada Insuk apakah pelaku pembunuhan ibunya sudah ditemukan. Kenyataannya, pihak kepolisian sudah lama mengetahui dalang di balik kematian ibunya Hyunsu. Kemudian, mereka sengaja tidak memberitahunya. Hal itu dikarenakan bila Hyunsu mengetahui kebenarannya lebih awal, maka misi rahasianya sebagai polisi akan terganggu. Dengan kata lain, mereka sadar betul bahwa Jaeho sedang menggunakan cara licik untuk memperdayai Hyunsu, tapi mereka dengan sengaja membiarkannya. Mereka juga mengetahui bahwa Jaeho adalah dalang di balik pembunuhan ibunya Hyunsu, namun mereka tetap membiarkan Hyunsu terus bekerja di bawahnya. Setelah itu Hyunsu kembali menemui Jaeho. Melihat wajah Hyunsu yang penuh luka, Jaeho hanya menanyakan beberapa hal singkat, tetapi ia menyadari bahwa Hyunsu sulit untuk bercerita sehingga ia pun tidak melanjutkan pertanyaannya. Keduanya kemudian bersiap melakukan sesuatu yang besar yaitu menyalakan kembang api. Mereka terlihat bahagia bermain bersama dan pada momen itu mereka tidak lagi meragukan satu sama lain melainkan memilih untuk saling percaya sepenuhnya. Akhirnya tibalah hari transaksi. Hyunsu menyerahkan informasi mengenai waktu, lokasi, dan pihak-pihak yang terlibat kepada Insuk. Meskipun tidak ada yang tahu apakah informasi tersebut benar atau palsu. Lokasi transaksi yang dipilih adalah sebuah kapal pesiar di pelabuhan.
Begitu kedua kelompok menaiki kapal, salah satu anak buahnya tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Tak lama kemudian, polisi muncul di hadapan mereka. Kali ini, pasukan polisi tampak sangat serius. Mereka benar-benar bertekad untuk menangkap kelompok kriminal tersebut. Setelah polisi berhasil menahan para pengkhianat, Insuk maju dengan percaya diri untuk membuka kotak yang disita. Namun ternyata tidak ada barang selundupan di dalamnya. Dengan rasa tidak puas, ia pun membuka kotak lainnya tetapi hasilnya masih sama saja. Insuk tidak punya pilihan selain membiarkan mereka pergi begitu saja. Kenyataannya, lokasi transaksi yang sebenarnya ada di bawah laut. Kedua kelompok pun mulai saling meragukan satu sama lain. Saat Mancon hendak mengangkat gelas untuk bersulang, Jaiho tiba-tiba berkata bahwa ia tidak akan minum bersama mayat. Lalu ia menembak Mancon hingga wafat. 죄송합니다. 이런 씨발 양아치. Kini Jaiho berhasil mengambil alih seluruh kekuatan kelompok tersebut. Sementara itu, dari beberapa petunjuk yang ada, Insuk mulai menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Hyunsu sudah memihak kepada Jaiho. Di sisi lain, untuk menghadapi Insuk, Hyunsu sengaja memainkan siasat. Ketika Hyunsu sedang mengeluh tentang atasannya, Insuk tiba-tiba menelponnya dan ingin bertemu dengannya. Mungkin saat itu ia hanya ingin menunjukkan foto kejadian ketika ibunya dihabisi. Setelah mengetahui siapa pembunuh ibunya, Yunsu sama sekali tidak bisa mengendalikan amarahnya. Ia menuntut penjelasan mengapa Insuk tidak memberitahunya sejak awal. Insuk beralasan bahwa ia khawatir rencana besar mereka akan hancur bila Yunsu mengetahui kebenarannya lebih cepat. Namun pada saat itu Hyunsu sudah tidak peduli lagi dengan misinya. Hal yang paling penting baginya adalah membalaskan dendam atas kematian ibunya. Satu-satunya pilihan yang ia miliki saat itu ialah mengikuti arahan dari kepolisian. Hyunsu kemudian segera menelepon Jaiho, berpura-pura mengatakan bahwa dirinya sedang berada di bawah penyelidikan internal. Lalu ia bertanya apakah ada orang lain selain Jaiho yang mengetahui identitasnya sebagai polisi. Pertanyaan itu membuat Jaiho curiga kepada Byung-gap. Setelah itu, Yunsu memberitahu Jaiho bahwa tim penggeledahan akan segera datang keesokan harinya untuk menyita barang-barang itu, sehingga mereka harus segera membereskannya dan membawanya kabur saat itu juga. Ia kemudian membuat janji untuk bertemu di tempat lama. Pihak kepolisian sendiri memang berencana memaksa Jaiho agar lari bersama barang-barang selundupannya, sehingga mereka bisa menangkapnya sekaligus mendapatkan barang bukti. Malam itu Jaiho dengan sengaja memanggil Byung-gap ke kantornya karena sejak awal Jaiho memang sudah curiga, maka terlepas dari apakah Byung-gap benar-benar berkhianat atau tidak, ia tetap sulit lolos dari kematian. Byung-gap sampai berlutut untuk menjelaskan, namun Jaiho tetap tidak mempercayainya. Di bawah pengawasan Insuk, Hyunsu lalu pergi ke tempat pertemuannya bersama Jaiho. Tempat itu ialah markas rahasia yang pernah diperlihatkan Jaiho kepadanya sebelumnya. Jaiho yang telah menyelesaikan urusannya dengan Byung-gap segera bergegas menuju tempat itu. Namun, tepat sebelum ia memasuki pintu, ia menyadari ada sesuatu yang tidak wajar karena Jaiho sangat mengenal tempat itu dan tentunya ia tidak akan membongkar jebakan polisi dan langsung saja masuk ke ruangan. Pada saat itu, keduanya tidak lagi berniat menipu satu sama lain. Jaiho mengatakan bahwa ia sudah melihat truk air dengan kaca gelap sehingga ia tahu tujuan sebenarnya dari pertemuan Yunsu kali ini. Di sisi lain, Yunsu juga mengungkapkan bahwa ia tahu Jaiho adalah orang yang telah menghabisi ibunya. Mendengar itu, Jaiho langsung menodongkan pistol ke arah Yunsu. Namun Yunsu yakin bahwa Jaiho tidak akan membunuhnya karena ia masih membutuhkannya untuk melarikan diri dari kepolisian. Tak lama kemudian, polisi menyerbu masuk ke dalam ruangan. Namun yang tersisa di sana hanyalah Yunsu. Tiba-tiba Jaiho melepaskan tembakan ke arah polisi dari suatu tempat tersembunyi. Ia terus bersembunyi sambil menyerang yang membuat polisi kesulitan menghadapinya. Seorang polisi bahkan sempat menggunakan Hyunsu sebagai umpan untuk memaksa Jaiho keluar. Tapi ia melawan sehingga ia pun dicekik.
Saat Hyun-soo dalam keadaan bahaya, Jae-ho akhirnya muncul dan menembak mati polisi tersebut. Pada akhirnya yang tersisa di ruangan itu hanyalah Jae-ho dan juga Hyun-soo. Jae-ho tetap tidak mampu menembak Hyun-soo mungkin karena ia benar-benar peduli padanya atau mungkin juga karena ia sudah lelah dengan kehidupan penuh kebohongan. Namun ketika Jae-ho hendak pergi, tiba-tiba ia ditabrak oleh mobil yang dikendarai oleh In-suk. Kemudian saat In-suk akan menolong Jae-ho dengan memberikannya pertolongan pertama, Hyun-soo tiba-tiba muncul dan langsung menembak In-suk di kepalanya dan juga menghabisi Jae-ho dengan menembak di dadanya karena ia tidak akan pernah memaafkan pelaku yang telah menghabisi ibunya. Dan cerita pun tamat. Oke, film yang cukup banyak mengandung pesan moral di mana pesan yang kita dapatkan adalah jangan percaya sepenuhnya kepada seseorang, bahkan jika orang itu adalah orang yang paling dekat dan paling baik dengan kita. Oke, cukup sekian film kali ini dan bagi kalian yang ingin pesannya dibacakan seperti di awal, bisa klik link Saweria yang ada di deskripsi. Saya Bang Satria pamit undur diri dan